Cek one, cek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah oma-oma yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini kita tetap dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Pertama-tama kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di pagi hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam itu juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oma-oma sehat semuanya? Alhamdulillah. Oh kakak, iya maaf. Ini soalnya udah terkenal seantero jagat raya pengajian oma-oma nih. Wah, ditunggu loh. Wah, luar biasa lah. Soalnya di sini pengajian yang pesertanya paling muda usia 70 ya. Oh, 60. Oh, 80 ya. Paling muda 80 tahun, coba luar biasa nggak? Oh, udahlah. Ya, itu berarti kalau 80 tahun yang akan datangnya saya ya. Iya. Iya. Jadi setengah gitu ya. Oma-oma udah 40, saya masih di alam baka ya, nggak jelas. Iya. belum tahu mau dihidupin atau enggak. Dan yang paling menarik, meskipun ini kajian oma-oma, tapi salah satu kajian yang bikin modul pengajian ini dijadiin sebuah makalah, itu luar biasa. Kita tepuk tangan dulu dong buat tim penyusun, Oma Ire. Ini ada Ibu Tisi juga ya. Ini coba detail banget dari awal kata-katanya. Wah, luar biasa ini. Hebat banget ini. Harapannya mudah-mudahan nanti jadi buku kali ya. Iya, kalau jadi buku ini kita udah berapa pertemuan yang dimakalahkan gini, top banget loh. Siapa tahu oma-oma kita bukan hanya mewariskan harta tapi mewariskan pengetahuan gitu. Top, luar biasa, hatur nuhun, ini keren banget ya makalahnya. Nuhun pisan. Duh, ini beneran jarang banget nih ada satu kajian yang bikin makalah sedahsyat ini gitu. Tapi pertanyaannya dibaca nggak ya? Nah, ya itu sih pertanyaannya, ya nggak apa-apa juga sih ya. Yang penting udah ada ya. Oh, udah ngikutin. Kalau udah ngikutin nggak usah dibaca. Oke, sebelum kita mulai kita hening dulu, kita landing dulu ke sini. Siapa tahu masih ada pikiran-pikiran yang nyangkut di mana gitu ya. Jadi kita buka hati dulu dengan beral-fatihah. Mari kita hening sejenak oma-oma. Yang berat-beratnya dilepasin dulu, yang khawatir cemas dilepasin dulu. Kita buka hati kita hening sejenak. Ala hadiniyah, al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arini ala asya'aka mahiyya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hatur nuhun, terima kasih, dan supaya semangat kita tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Hatur nuhun juga sahibul bait, hatur nuhun, terima kasih yang selalu menyediakan rumahnya, tempatnya untuk kita sama-sama belajar. Oke, seperti biasa oma-oma ada 2 pertanyaan di awal. Mau materi dulu baru pertanyaan, atau pertanyaan yang mau dibahas? Mau dengerin dulu atau mau nanya dulu, yang mana? Dengerin dulu ya, berarti malas mikir ya, nggak apa-apa sih. Udah, pokoknya denger aja ya. Oke. Oma-oma ingat ya bahasan terakhir kita sama Mas Faiz, semua orang saiki neng kene ngene aku gelem. Itu rumus yang dipakai kapanpun pasti itu akan ngebuat kita much more happier gitu ya. Karena pada dasarnya kalau mau dicari pembahasan yang paling eksistensial, tidak ada orang yang mau atau tidak ada orang yang tidak mencari yang namanya bahagia.
Tapi hari ini kita akan menyadari bahwa bahagia itu bonus, jangan dicari. Karena kalau nyari bahagia, nggak pernah berproses menuju bahagia, nggak akan pernah dapat bahagia. Makanya hari ini banyak orang shortcut, pokoknya cepat bahagia. Akhirnya ngapain? Korupsi. Pokoknya cepat bahagia, akhirnya ngapain? Bohong, dan seterusnya. Padahal nanti kita akan ngerti bahwa happy atau bahagia itu adalah bonus. Ya, sama seperti kalau kita pengen punya buah jeruk di taman, buahnya itu bonus dari setiap hari kita menanam. Betul nggak Oma-Oma? Ya, jangan berharap pengen ada jeruk kalau tiap hari jeruk mana. Kalau nggak nanam nggak akan ada jeruk. Jadi kalau boleh kita akan memahami, jangan mencari kebahagiaan, tapi nikmatilah dan cintailah prosesnya. Bahagia itu adalah bonus. Setuju? Oke? Nah, sekarang kita akan sedikit lanjut, Oma-Oma. Karena ini berkaitan dengan the happiness gitu ya. Karena ini berkaitan dengan yang namanya tingkat atau level dari konteks yang namanya kebahagiaan. Seperti biasa, saya akan pinjam Al-Ghazali di sini, saya akan pinjam Mula Sadra, saya akan pinjam Ibnu Arabi, saya akan pinjam dari beberapa perspektif tasawuf, psikologi, ada sainsnya. Pokoknya kita racik supaya jadi pembahasan yang renyah dan bisa dibawa pulang gitu. Setuju? Oke ya? Oke. Nah, saya mau memulai dulu begini, Oma-Oma. Kalau kita bicara dalam perspektif hidup, saya selalu pengen mengulang-ulang dari basic design, ya. Kita berbicara tentang inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Please, Oma-Oma, kalau dengar inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, jangan lagi memikirkan itu urusan mati, bukan. Karena ilaihi roji'un ini nggak harus nunggu mati. Tapi ilaihi roji'un ini adalah pilihanmu saat ini mau kembali ke Allah atau tidak gitu. Jadi tolong lepasin dulu pemikiran konvensional bahwa hidup, mati, Allah. Hidup, meninggal, Allah gitu. Ya enggak lah. Kenapa? Karena Allah beserta kita di mana saja kita berada. Kemana saja kita menghadap wajah Allah. Ini seperti biasa ya, citasi referensi Qur'annya saya tulis di sini di surat 57 ayat 3 dan 4, di Al-Baqarah 115, di Al-Baqarah 186, di surat Qaf ayat 16. Ini semua lagi mau mengatakan bahwa Allah itu nggak pernah jauh gitu. Nah, cuman jauh dekatnya Allah, jadi gampangan kata ya Oma-Oma supaya to be simple. Dalam perspektif Islam, bahagia adalah saat ilaihi roji'un. Itu namanya bahagia. Silakan Ibu. Mangga. Ya, ini kosong di sini. Ya, di depan sini. Ini mau di sini boleh? Oh, di situ. Ya, mangga. Oke. Saya ulang ya. Jadi saya mau mengambil perspektif, bahagia itu adalah saat kita ilaihi roji'un. Itu satu. Ya, jadi ini kita pakai dulu bahasanya supaya nanti kita akan mengerti. Artinya, saat keluar dari ilaihi roji'un, pasti lagi tidak bahagia. Nah, istilah yang sering kita pakai, kan kalau di ceramah konvensional tuh suka hidup mencari ridho Allah. Pernah dengar nggak? Oh. Nah, di sini nanti ada kata-kata ridho Allah. Gitu. Makanya di surat 98 ayat 8, Allah ridho kepadamu dan kamu pun ridho kepadaku gitu. Nah, jadi ini kenapa saya pakai garis berbolak-balik, karena hubungannya selalu berbolak-balik. Kausalitas lah bahasanya. Ya, dah. Ulang sekali lagi, innalillahi wa inna ilaihi, berarti kembali kepada Allah bukan urusan jarak. Ya, sekali lagi ya. Tetapi ini lagi bicara dalam konteks yang namanya spektrum atau dimensi. Contoh. Bahagia itu sebenarnya udah ada atau belum? Udah ada atau belum? Ada. Tetapi tertutup oleh keinginan. Jadi sekarang pertanyaannya, kalau mencari bahagia berarti bukan mau sesuatu yang nggak ada dan dicari, bukan. Tapi kalau boleh saya pakai bahasa yang lebih gampang,
bukan mencari tapi menemukan kembali. Oke, Mama? Bukan mencari tapi menemukan kembali. Kenapa? Karena barangnya udah ada. Karena spektrumnya udah ada, cuman ketutup. Jadi sesuatu yang udah ada seakan-akan jadi tidak ada. Nah, begitu juga kalau kita pakai perspektifnya Ibnu Arabi misalkan, Allah tuh nggak pernah terpisah dari kamu. Cuman karena ketutup. Di situ kita merasa bahwa Allah di mana ya gitu. Sama kayak ginilah oma-oma kalau ya lagi agak rusuh buru-buru, kacamata di sini sih, ya. Kacamata mana ya? Kacamata. Ada yang suka gitu nggak kira-kira? Nah, sip. Tiap hari ya. Itu menunjukkan usia memang sih ya. Nggak ada urusan sama usia. Artinya apa? Sesuatu yang ada tapi tidak disadari. Itu intinya. Makanya antara happiness dan consciousness, bahagia dan kesadaran, ini nanti akan sangat relate sekali oma-oma. Ya. Jadi bukan mau menuju Allah, tapi menemukan kembali Allah yang sudah ada sejak dahulu, gitu kira-kira. Makanya perjalanan kita ini bukan mencari, tapi menemukan ulang. Makanya ingat ya waktu kita bahas di Ramadan, Ramadan itu menuju fitrah nggak? Tidak, tapi kembali ke fitrah. Tawaf itu mengikuti jarum jam atau melawan? Melawan karena maunya kembali. Jadi singkat cerita, kita adalah kebahagiaan yang ketutupan banyak sekali keinginan dan kita mau kembali lagi kepada ruang kebahagiaan itu gitu. Artinya, kalau pakai bahasa perspektifnya Ibnu Arabi atau Imam Ghazali, kita adalah yang lagi berjalan menuju kepada keluar dari Allah dan mau mendekat kembali kepada Allah gitu kira-kira. Sampai sini oke? Oke nggak ini? Ya. Karena kan kita ketutup, Bu. Karena kan kita udah mulai lupa sama diri yang sejati gitu. Ingat nggak waktu kita bahas? Oma-oma waktu kita lahir langsung dikasih identitas nggak? Iya. Identitas itu aslinya kita atau pinjaman? Dikasih nggak? Berarti kita ditempelin, betul? Habis gitu kita dapat jabatan, dapat status, dapat pengetahuan, tempelan-tempelan semua nggak kira-kira? Iya. Nah, kita banyak minjem pikiran orang, keyakinan orang, identitas yang disematkan. Akhirnya kita kenal sama tempelan-tempelan itu, tapi kita nggak kenal sama diri kita yang sejati gitu. Sampai sini oke? Maka saat tempelan-tempelan itu terasa real banget, itu akhirnya jadi bahasanya disebut kemelekatan. Contoh lah yang paling gampang. Jabatan itu tempelan sementara nggak? Nah sekarang saya tanya, kalau udah jelas-jelas tempelan sementara, dianya pengen selamanya, tersiksa nggak hidupnya? Nah gitu. Makanya ada yang disebut post power syndrome. Ada yang disebut sebagai dia tidak bisa melepaskan sesuatu yang nempel. Gitu kira-kira. Sehingga bahasa gampangnya, kita dalam tanda petik dilekatkan sesuatu yang bukan diri kita dan kita sedang tidak mengenali diri kita yang sejati gitu misalnya. Sampai sini oke? Contoh oma-oma contoh. Oma-oma pernah nggak namanya dijelekin terus sakit hati? Pernah? Oh sering ya boleh. Ya coba ya coba nih. Yang sejati itu namanya sang aku. Ditempelin nama. Nama itu aku bukan? Bukan. Makanya kalau disebut namanya jadi namaku. Betul? Sehingga saat namaku sudah melekat kepada aku, seakan-akan nama itu adalah aku. Seakan-akan. Jadi nyenggol nama, aku ikut kesenggol. Ini yang lebih nggak abstrak ya, supaya lebih gampang. Oma-oma maaf ya, mobil tetangga keserempet sama mobil sendiri keserempet, yang lebih sakit hati mobil tetangga atau diri sendiri? Atau mobil kita? Kenapa?
Karena kita melekat kepada mobil. Nyenggol mobil, nyenggol gua gitu. Kemelekatan. Padahal yang ditabraknya mobil nggak? Diri kitanya? Enggak. Tapi bisa sakit hati karena kenapa? Aku melekat kepada mobil. Mobil bukan aku, tapi aku melekat kepada mobil, terjadi apapun sama mobil, memengaruhi aku gitu. Sampai sini oke? Clear ya? Jadi nanti kalau namanya dijelekin, dasar si Abu misalnya, gini-gini, nggak apa-apa. Dia kan lagi ngejelekin nama saya, bukan ngejelekin saya. Betul nggak? Dia kan lagi merendahkan nama saya, nama bukan saya. Nah, saat kita mulai bisa melepaskan kemelekatan satu-satu, itulah sumber dari akan menuju lebih bahagia. Pokoknya oma-oma yang ngebuat kita jadi kesel, marah, benci karena ada relasi ikatan yang namanya kemelekatan. Anak orang lain dijelekin, biasa aja. Anakku dijelekin, nggak terima. Betul? Karena ada relasinya sama ku-nya. Sampai sini oke? Oke nggak ini? Ya. Kalau udah senggol bacok, berarti dia kehilangan dirinya, dia menghidupi ilusi dirinya. Gitu. Makanya maaf ya, segala sesuatu yang bikin kita bete, pasti ada kaitannya sama diri kita aja udah. Kalau nggak ada, nggak oma-oma, udah. Mobil orang ketabrak, nggak kerasa. Anak orang dijelekin, nggak kerasa. Mau temen yang bukan teman kita, nggak ada relasinya, nggak kerasa. Tapi kalau udah ada koneksi sama kita, aku merasa dihina karena ada koneksinya. Nah berarti yang berbahaya itu adalah garis kemelekatannya. Makanya salah satu PR hidup adalah melepaskan kemelekatan. Karena yang dijelekin bukan aku, yang dijelekin namaku. Kemelekatan-kemelekatan tertinggi itu pasti sama siapapun yang dekat banget sama kita gitu kira-kira. Sakit hati. Padahal oma-oma orang lain bisa bikin kita sakit hati nggak? Kita mulai ya. Nih, yuk pelan-pelan. Sampai sini oke dulu ya. Ulang dulu ya. Premis hari ini, saat ilaihi rojiun terjadi happiness, karena saat ilaihi rojiun kita lagi melepaskan semua kemelekatan kecuali Allah. Itulah yang disebut mencari ridho Allah. Berarti mencari ridho Allah adalah bonus ketika orang mampu melepaskan kemelekatan. Contoh, saat kesel, si kesel ini bertamu sama kita nggak? Iya. Si kesel ini saat bertamu sama kita punya pilihan, mau pakai keselnya atau enggak. Betul nggak Mama? Jadi saya bisa memilih saat kesal datang, ngambek, atau kesal datang, ya udah aja, nggak usah ngambek, tapi ini kesal lagi bertamu aja sih, gitu. Berarti yang mengontrol hidup kita, kekesalan atau diri sendiri? Harusnya, atau seyogyanya diri sendiri. Jangan sampai kekesalan, kebencian, kemarahan, senggol bacok tadi, yang mengontrol diri kita, gitu. Nah, kita bagi beberapa tipikal manusia dulu hari ini. Ya, pelan-pelan. Sampai sini oke? Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un, lepas nggak salah ada meninggal, innalillahi musibah, nggak salah. Tapi kembalikanlah kepada kesadaran tertinggi, kembalikanlah kepada nanti kesadaran tertinggi itu namanya apa? Penerimaan. Nanti bahasa Qur'annya disebut ikhlas. Gitu. Jadi ya oma-oma kalau nggak jadi orang ikhlas, susah happy aja, gitu kira-kira. Tapi maaf ya, ikhlas sama bego beda tipis. Aku ikhlas, enggak bego aja kali gitu ya. Jadi ikhlas, sabar, tawakal, bego tipis bedanya. Dipukulin dia nggak apa-apa, aku ikhlas. Nah itu bego namanya ya. Gitu ya. Nah disitulah perlu pengetahuan supaya kita tidak merasa ikhlas, padahal kita lagi bego gitu. Bodoh lah ya bahasa. Bodoh itu bahasa Arabnya jahil. Makanya ada jahiliyah. Bodoh itu artinya ketika kita terus-terusan menginginkan keinginan terjadi untuk melewati atau untuk melawan realitas itu namanya bodoh. Makanya disebut orang jahil. Sip ya.
Pelan-pelan ya, oma-oma ya, kita bahas smooth, step by step by step by step supaya kita ngerti gitu. Ya, bismillah. Nomor 1, tipe kesadaran level basic, kesadaran level rendah. Dalam perspektif Ibnu Arabi, kesadaran kita ini dipengaruhi oleh yang namanya jiwa. Kita udah bahas ya oma-oma ya, bagian luar namanya jasad, masuk sedikit namanya jiwa. Jadi omongan saya, perilaku saya, langkah saya, typing saya, postingan saya ke Instagram, ke TikTok, yang menentukan adalah posisi jiwa. Bahwa tangan, lidah, kaki itu ngikutin apa yang diperintahkan oleh jiwa. Jadi sopirnya itu adalah jiwa. Karena tangan, lidah, kaki, ingat ya waktu ngomongin software hardware, ini typing lah, langkah, ngomong, itu tergantung dari kualitas kebersihan jiwa seseorang. Sekarang saya tanya oma-oma, kalau ada orang ngomong kasar, ngomong kotor, berarti jiwanya apa? Kotor. Begitu kata-katanya keluar binatang, berarti jiwanya apa? Nah, gitu. Kenapa? Karena segala sesuatu laku itu adalah cerminan dari jiwamu. Dari diri sendiri. Yang sering saya bilang oma-oma, kalau teko isinya kopi, bisa keluar teh nggak? Kopi isinya susu, bisa keluar kopi nggak? Nggak bisa. Jadi kalau kita ngelihat ada orang nyerocos benci, nomor 1, jangan reaktif dulu untuk ngebenci balik. Oh, ini jiwanya lagi gitu tuh. Gitu. Oma-oma saya mau nanya. Jiwa yang terluka, sakit, keluarnya kata-kata sakit, berarti datang dari luka di dalam dirinya nggak? Oma-oma, orang yang terluka bukan harus dilukai balik, tapi perlu kasih sayang. Dan memang PR banget sih, kita dijelekin sama orang, ngebalasnya harus kasih sayang. Buset dah, wah itu PR banget ya. Kita dijelekin, direndahin, digosipin, tapi kita harus ngasih kue sama dia. Susah nggak itu? Iya, kalau bisa kuenya kasih sedikit racun boleh sih oma-oma. Oh itu nggak usah diajarin. Oh iya benar, ini udah 40 ke atas ya. Dari saya 2 kali lipat ya, itu udah jago banget. Paham ya? Makanya di surat 41 ayat 53 ada kalimat bagus deh oma-oma. Balaslah perbuatan buruk dengan kebaikan. Beda antara orang yang jahat dan orang yang baik. Kenapa? Saat kita dijelekin, kita bahas ngejelekin, kita lagi tidak menjelekan dia, tidak lagi merugikan dia, tapi lagi merugikan diri sendiri sebenarnya. Sampai sini oke? Nah, level 1 kesadaran di dalam konteks jiwa, level paling rendah itu namanya amarah, oma-oma. Pernah dengar nggak kata-kata amarah? Makanya di surat 12 ayat 53, amarah itu selalu mendorong kita menuju kepada kejahatan. Saya pakai gampang bahasa ya. Amarah itu kira-kira ginilah. Pokoknya kudu harus. Nah itu amarah namanya. Pengen sekarang, kudu sekarang ada. Oh itu udah dorong terus. Itu namanya level yang namanya amarah. Jadi amarah itu menekan, mengharuskan, wajib. Makanya oma-oma maaf ya, selagi kita masih banyak harus dalam hidup, rada susah bahagia aja udah. Harusnya, udah mulai itu. Dan itu biasanya gampangnya ke orang lain. Sini. Kamu tuh harusnya, nah udah mulai. Harusnya berarti dia lagi dikuasai oleh amr. Amr itu adalah keterdorongan untuk mengharuskan. Makanya kalau dalam bahasa kewajiban ada disebut fil amr. Wajib. Nah justru saat kita mengharuskan segala sesuatu, karena nanti mengharuskan ini wah luar biasa oma-oma. Artinya apa? Saat banyak harus dalam hidup, dia kaku. Sesuatu yang kaku itu cepat patah. Makanya kalau kita nggak belajar fleksibel, itu nanti pasti cepat patah.
Nah makanya semakin dewasa, semakin nanti pikirannya, perasaan, emosinya semakin fluid, semakin mengalir. Makanya diumpamakan surga itu mengalir airnya di dalam, gitu nggak? Artinya diumpamakan kalau kamu di surga, kamu tuh flowing, nggak kaku gitu. Oma-oma kalau air yang mengalir sama air yang diam lebih fresh yang mana? Ngalir, karena sirkulasinya bagus. Akuarium yang butek, airnya muternya nggak bagus aja udah. Makanya salah satu indikator parameter surga, you are flowing with life. Betul, tahtihar anhar, ngalir sekali. Nah berarti kalau orangnya ngalir, tidak banyak harus salah satunya. Nggak banyak harus, nggak banyak kudu. Punten-punten mohon maaf ya. Ini rada susah terjadi sama orang yang terlalu perfeksionis, susah aja. Ini agak susah terjadi sama orang yang terlalu idealis, susah aja. Idealis oke, tapi kalau nggak realistis, N. Perfeksionis oke, tapi kalau nggak realistis, N. Nah makanya itulah kenapa kita perlu nanti dalam bahasa Quran, jadilah umatan wasaton, umat di titik tengah. Perfect banget jangan, jelek banget juga jangan. Jelek banget jadi apatis, perfect banget puyeng. Makanya disebut titik tengah, ngalir. Kalau kata Bruce Lee, be a water kata dia. Air itu selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke yang rendah nggak kira-kira? Iya. Maka dia akan mengisi dalam kerendahan, itu mengajarkan bahwa sikap paling esensial kalau mau bahagia, jadilah rendah hati, titik aja udah omong. Karena kalau nggak rendah hati, susah untuk mendapatkan aliran yang baru gitu. Datang ke pelajaran ngerasa udah tahu, ngerasa paling benar, nggak akan dapat apa-apa aja udah. Makanya be a water katanya Bruce Lee mengosongkan, karena kenapa? Oma-oma air ya, mau dalam kondisi apapun dia akan mengikuti flow-nya nggak kira-kira? Wadahnya segitiga, jadi segitiga. Wadahnya bulat, jadi bulat. Berarti tingkat adaptifnya tuh tinggi gitu intinya. Sampai sini oke? Clear? Oke nggak ini? Oke, sip, mantap. Nah, jadi menurut Ibnu Arabi, level paling basic yang disebut amarah, itu adalah level bagaimana kita sangat jauh dari ridho gitu kira-kira. Saya kasih contoh oma-oma. Ya, saya kasih contoh. Ini basic dulu ya. Nomor 1 nih. Nomor 1 adalah tipikal, ya tipikal. Dia akan happy kalau dipuji, dia akan bete kalau direndahkan. Kalau dipuji, senang. Kenapa Bu? Manusiawi sih, tapi kalau bisa jangan di situ. Kita maaf ya, manusiawi itu kadang-kadang jadi juru setan oma-oma. Karena menjadi pembenaran. Manusiawi dong kalau aku, nah mulai. Padahal dia lagi menutupi sesuatu yang digeneralkan secara manusiawi. Gak salah, tapi kalau kita tidak mengerti mekanismenya, kita akan terjebak untuk susah move on gitu kira-kira. Sampai sini oke? Ngomong-ngomong, kita ini manusia punya takaran beda-beda nggak? Kesadaran beda-beda nggak? Jadi nggak bisa disamain in general tuh nggak bisa. Nggak bisa. Misalnya, ada orang kehilangan, udah 10 tahun masih sedih. Kita ngukur pakai ukuran kita, kamu tuh kelamaan sedihnya, udah nggak bisa. Karena ukuran dia, nomor sepatu kita aja beda-beda oma-oma. Salah pakai sepatu enak nggak kira-kira? Enggak. Makanya kita semua punya ukuran masing-masing. Dalam bahasa Arab, ukuran itu namanya qadar. Takdir. Ada size-nya gitu. Ya. Nah, saya mau pakai istilah yang lebih mudah supaya kita ingat, oma-oma. Level 1, orang kesadaran tingkat rendah, itu dia menyimpan remote control hidupnya ke orang lain. Nitip. Jadi kira-kira ketemu orang yang menyenangkan, happy dia. Kenapa? Dia menyenangkan. Tapi begitu ketemu orang yang menyebalkan, ketemu orang yang memuji, ketemu orang yang mencela, gitu.
Kira-kira oma-oma kalau kita remote kontrolnya kita dititipin di orang lain, kita punya kekuatan sendiri nggak kira-kira? Enggak. Akhirnya mikirnya selalu, aduh mudah-mudahan dia tuh berubah, mudah-mudahan dia tuh berubah, mudah-mudahan dia tuh berubah, mudah-mudahan. Jadi mengontrol sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Sampai sini oke? Nah, di level ini hidupnya tuh selalu bereaksi. Reaktif. Jadi kalau dipuji happy banget, besok-besok nggak dipuji, wah drop banget gitu. Besok-besoknya lagi candu, pengen dipuji. Oma-oma maaf ya, ini satu case loh. Ada orang rajin sedekah bukan karena ikhlas, karena begitu sedekah dia disebutin terima kasih, dia kecanduan dipuji, maka dia sedekah gitu kira-kira. Oma-oma maaf ya, kalau orang makasih keren, itu nyaman nggak buat kita? Kalau kita dipuji kan maksudnya sih nggak nyaman. Ada rasa enak nggak di sini? Enak, tapi hati-hati jadi candu, kecanduan. Sampai sini oke? Clear ya? Jadi basic level yang paling rendah, orang di tipikal amarah itu adalah orang yang reaktif. Orang yang remote kontrolnya disimpan di orang lain. Berarti hidupnya diatur orang lain terus nggak kira-kira? Iya. Ini tuh tipikal gini-gini tuh yang tipikal orang-orang, kamu kok berubah sih? Nah udah gitu aja. Kamu kok jadi, kamu kok, kenapa? Jangan lupa mama, setiap orang, setiap manusia selalu mengalami yang namanya perubahan. Oke? Clear ya? Jadi saya mau nanya ke pertanyaan awal. Bisa nggak orang membuat kita sedih? Bisa nggak kita sakit hati sama orang lain? Kalau di level ini. Oke? Nah, dalam perspektif Ibnu Arabi, kalau bisa, jangan lama-lama diamarah lah. Naik ke level yang namanya lawamah. Lawamah itu, bahasa gampangnya, sudah mengambil remote control yang di luar, di nomor 2, kita sudah bersama remote control diri kita. Aku yang menentukan. Coba oma-oma, maaf ya. Lagi nonton TV, remote controlnya disimpan di teman, lagi asik dipindahin, bete nggak kira-kira? Bete. Kenapa? Remote controlnya dititipin sih di dia gitu. Coba ambil, mau ngencengin terserah, mau ngecilin terserah, mau ganti channel terserah. Kenapa? I own my life. Saya yang menentukan, saya yang benar-benar mendirectionkan, saya yang benar-benar mengatur segala sesuatu, bukan dari faktor eksternal. Ini namanya sudah mulai masuk ke level yang namanya responsif. Bahasa di dalam perspektif Qur'annya udah mulai lawamah. Lawamah itu artinya mulai ada perenungan. Nah, saya mau ngulang nih oma-oma. Maaf ya. 98% yang kita lakukan keseharian itu adalah hal yang otomatis, oma-oma. Makanya sering disebut autorespon. Oma-oma sekitar 60, 70, 80 usia berjalan, berarti menggunakan program sudah selama itu nggak kira-kira? Iya, jadi udah nggak bisa nyalain lagi, bangun tidur tuh udah pakai program itu aja udah. Jadi oma-oma kalau ketemu orang yang cemberut mulu, udah nggak usah gimana, emang programnya gitu. Oh iya, ada orang yang julid mulu, emang programnya gitu. Nyinyir terus, emang programnya gitu. Oma-oma maaf banget nih ini ngomongin fakta masalahnya. Makin lama program dipakai, makin usianya bertambah, program makin rada susah berubah. Jadinya habit. Nempel. Makanya saya ulang-ulang ini beneran kajian yang super salut gitu. Di usia 70, 80 oma-oma masih mau belajar, masih mau recycling knowledge. Nggak banyak yang begitu oma. Tepuk tangan lu dong buat oma-oma, keren lah pokoknya ya. Top gitu.
Terus mau ngedengerin orang yang gak jelas gini ngomong lagi gitu ya. Gitu. Top gitu. Karena maaf ya, status yang namanya amarah itu si yogianya oma-oma. Kalau mau pakai bahasa keren sekarang, dia tuh pengennya status quo nggak mau berubah. Udah pokoknya gitu aja. Nah maaf nih ya, ini senjata utama di level 1. Aku orangnya emang gini. Udah aja oma-oma. Udah aja. Kalau udah aku tuh emang gini sih, udah aja. Kalau orang udah ngomong aku tuh emang gini, emang dia nggak mau bertumbuh aja udah. Yang lucu, dia nggak mau bertumbuh, tapi kasusnya sama, ngeluh mulu gitu. Kayak di kaos kaki ada batu, oma-oma kan kalau jalan sakit, nggak dibuka, nggak dilepasin, dipakai aja terus. Tapi tiap hari ngeluh, aduh sakit nih. Tapi kamu nggak mau berubah gitu kan, rada aneh ya. Gitu kira-kira. Ya. Menarik ya. Ya, berarti ibu salah teman, Bu. Tapi nggak apa-apa sih. Belajar. Kan kita punya rumus sama Oma. Ciri-ciri orang takwa adalah sabar, betul? Siapa yang bikin kita jadi orang sabar? Orang yang menyebalkan. Jadi kalau kita nggak pernah ketemu orang menyebalkan, skill sabar kita nggak akan naik levelnya gitu kira-kira. Ya, tapi kelamaan juga pegel sih ya. Jadi milih-milih lah boleh ya gitu kira-kira. Karena kita boleh milih. Mati nih bentar ya. Dah, sip. Sampai sini oke? Oke? Oke. Sekarang oma-oma sebelum saya lanjut, coba kita renungin dalam 1 minggu terakhir ini oma-oma. Coba dirasain ya. Dalam 1 minggu terakhir ini, oma-oma remote control dirinya banyak di luar atau banyak di dalam? Gimana? Dalam seminggu ini ada nggak? Gara-gara dia ikut marah, gara-gara dia ikut kesel. Ada gitu-gitu nggak kira-kira? Nah, nanti oma-oma cek mana yang remote control banyak di luar, mana remote control yang sudah saya pegang. Nah, kalau udah di lawama, tingkat otomatisnya, nah ini kalau mobil tuh kan sekarang matic diem udah gitu oma-oma. Di sini kita memang harus agak mundur ke zaman jadul sih. Di sini kita harus merubah, bukan harus sih, perlu merubah dari program otomatis menuju manual gitu oma-oma. Manual. Karena misal begitu ngelihat motif orang pakai baju nggak suka dengan keotomatisan kita nggak nyaman, nggak pantas misalnya. Itu terjadi nggak mikir dulu, terjadi nggak ada bagaimana kita mau hati-hati sama pikiran. It's happening, terjadi secara otomatis. Betul? Nah sekarang saya tanya, oma-oma waktu ngelihat orang ini jelek, ini buruk, ini oke, ini nggak oke, kira-kira itu penilaian dia atau penilaianku? Berarti yang menilai aku atau dia? Aku. Berarti begitu. Jelek. Yang jelek yang mana? Di sini. Kebetulan ketemu ini, aku merefleksikan jelek. Begitu ketemu yang bagus, bagus. Itu taste-nya dia atau taste-nya kita? Terima kasihlah kepada siapapun yang datang karena dia mengingatkan taste-nya kita gitu. Nah, di level lawama kira-kira nih, begitu ngelihat kesel banget, otomatisnya pindah ke manual, ceklek, bukan langsung komen, tapi mulai menyadari ada apa nih, kok aku punya perasaan gini sama dia gitu. Oke? Kalau udah ada apa, mulai yang remote controlnya dari dia diambil. Terus mulai mikir gini, kalau marah ngurangin energi, bikin capek, bikin lemes, bikin gak berguna, udah gak usah direspon lah, biarin aja gak apa-apa. Perlu marah kepada sesuatu yang semua menyebalkan buat kita gak? Enggak, maka pilihlah marahmu dengan bijaksana. Bukan gak boleh marah, bukan.
Karena kita nggak bisa nggak marah, nggak bisa. Tapi milih-milih yang kira-kira itu keputusan oma-oma sendiri bukan gara-gara dia. Karena kalau aku marah gara-gara dia nyebelin, berarti remote kontrolnya di dia, betul nggak? Nah saat ambil, tapi memang masih pengen marah, wah baru terekam, silahkan, boleh gitu kira-kira. Tapi saat marah, pastikan that's your choice. Pastikan itu pilihanmu. Bukan trigger, bukan kepancing. Karena kalau kita kepancing mulu oma-oma, kebayang gak? Sehari ketemu orang nyebelin 10 orang, lemas kita oma-oma. Capek. Dan anyway, ingat gak waktu kita ngomongin hukum frekuensi? Kita hanya akan dipertemukan sama frekuensi yang selaras gitu oma-oma. Sampai sini oke? Clear? Jadi level amarah, remote control di luar. Kita diatur mulu, diatur pasangan, diatur anak, diatur cucu, diatur tetangga, diatur temen, diatur terus hidupnya. Di remote terus gitu dari luar, kanan. Padahal nggak pengen ke kanan gitu oma-oma, tapi di luar nge-remote ke kanan, kita jadi nggak nyaman. Ini tiba-tiba kalau bahasa sekarang namanya people pleaser, nggak enakan. Nggak pengen datang sih, tapi nggak enak, datang jadi nggak nyaman, capek misalnya. Oke? Makanya kan kalau di slogan-slogan yang sering kita dengar, be yourself. Kalau be yourself kan jadilah dirimu sendiri, artinya apa? Keputusan di tanganku sendiri. Bukan pinjam sama orang lain gitu kira-kira. Oke? Oke? Nah, di kelasnya Ibnu Arabi, ini level yang top of the line nih. Top. Namanya, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Oh, ini nih happiness ada di sini nih oma-oma. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Sekarang saya tanya, jiwa bisa nggak tenang kalau kita tidak melatihnya untuk tenang? Nggak bisa. Menurut kitab hikamnya banyak lah ya dalam perspektif hikam, itu dikatakan gini. Jiwa itu seperti binatang buas, kalau kamu tidak menjinakkan, maka dia akan selalu buas. Contoh, contoh. Oma-oma lagi main ke hutan, ketemu singa, takut nggak? Takut lah, kan buas. Misal ini contoh-contoh. Nah, tapi datang ke sirkus, lihat singa, seneng nggak? Karena di sirkus singanya udah jinak, beda. Udah nggak seliar di hutan gitu. Gitu ya. Ibnu Athaillah bilang, jiwa yang tidak dijinakan akan selalu liar, maka PR besar kita adalah menjinakkan jiwa itu supaya tidak liar. Bahasanya Imam Ghazali, itu yang disebut tazkiyatun nafs. Sampai sini oke? Jadi basic desainnya memang ada di sini terus sih. Emang liar. Oma-oma mungkin yang punya dogi pasti ngerti. Dogi yang tidak terlatih sama train dog, beda nggak kira-kira? Beda banget. Oh, kalau yang dogi-dogi yang terlatih, pup tahu tempatnya, pipis tahu tempatnya. Kenapa? Dia dilatih. Dogi bisa dilatih nggak? Yang susah dilatih siapa? Gitu ya. Itu menarik loh. Ya. Berdiri, ikut. Salaman, bisa. Karena dia terlatih. Makanya sindiran Quran kan sadis ya oma-oma. Aku udah berikan pendengaran, penglihatan hati nggak dipakai. Terus kamu bedanya sama binatang ternak apa? Katanya. Itu kan menarik gitu intinya. Oke? Jadi sekarang saya tanya, yang menentukan ketenangan jiwa kita, orang lain atau diri sendiri? Jadi oma-oma please. Tidak ada yang bisa menyayangi diri kita kecuali diri sendiri. Nggak ada yang bisa care sama diri kita kecuali kita perhatian atau care sama diri kita sendiri. Ya, jadi kalau mau pakai hashtag my life is my making. Hidupku tergantung apa yang aku buat. Nah, nanti di situ namanya hidup dengan bertanggung jawab terhadap remote control kita gitu kira-kira. Oke? Bisa dimengerti? Clear? Nah,
Sebelum lanjut, oma-oma, ya sebelum lanjut, nanti abis ini kan kita bakal ketemu kejadian-kejadian, betul? Oh, entah nanti ketemu inilah, itulah. Rumus ini dipakai oma-oma. Misal, ini paling gampang tuh kalau udah mulai nyebelin, gak enak, kalau happy-happy mah udah aja ya, gitu. Begitu nyebelin, oh remote control dipinjem nih. Berarti saat ada kesel, sadari dulu bahwa remote control lagi dipinjam. Nomor 1, jangan bertindak apa-apa dulu. Freeze dulu. Kalau bahasanya Quran, kenapa sholat itu sangat esensial? Disitulah yang disebut tumak ninah. Sadar dulu bahwa oke, ini mau kejebak nih. Ambil dulu. Kalau mau pakai nafas santai dulu boleh, relax dulu boleh. Artinya cuma satu aja oma-oma. Jangan sampai kejadian sama tindakan itu terlalu cepat terjadi gitu kira-kira. Ini yang paling bahaya nih. Salah lihat dari jauh keburu ngambek. Padahal salah lihat misalnya. Hati-hati. Karena penglihatan kita bisa menipu. Pendengaran kita bisa menipu. Betul nggak? Sehingga berikanlah jeda antara kejadian dan yang namanya keputusan. Sampai sini oke? Nah, jeda antara kejadian dan keputusan, semakin jedanya panjang, semakin clear mengambil keputusan. Itu namanya khusyuk. Jadi om-oma kalau ketemu orang nyebelin khusyuk. Remote control nih. Set. Di situ kalau mau masih marah, masih kesel, terserah, tapi pastikan pilihan kita. Bukan gara-gara dia. Contoh oma-oma. Saya mau pinjam ceritanya dari Imam Ali nih. Ya, top banget. Lagi perang. Kalau perang nusuk-nusuk itu nggak kira-kira? Iyalah pasti. Kan namanya juga perang gitu. Sesabar-sabarnya perang, segimanapun kan nggak mungkin. Ayo, kan nggak mungkin gitu. Pasti ada defense gitu. Dikisahkan di dalam satu kisah bahwa Imam Ali lagi mau memenggal orang, memenggal orang. Dia udah gini, musuh nih ceritanya. Pas mau, mungkin ini las yang bisa saya, di sini. Begitu diludahin. Di sini Imam Ali diam pedangnya. Zem. Berhenti om. Kenapa coba? Ini reasonnya nih. Ditanya, kenapa nggak diterusin? Ini kira-kira ya, ini saya ceritain pakai bahasa yang gampang. Kenapa nggak dihantam aja gue dah? Imam Ali bilang gini. Waktu aku mau menebaskan awal, tidak ada kebencian karena ini adalah hal yang paling proper yang perlu dilakukan. Gak ada hatred di situ karena ini adalah sesuatu hal yang dialirkan. Tapi saat tadi aku diludahi, kebencianku muncul. Aku tidak mau membunuh kamu dalam kebencian, kata dia. Keren gak Bapak? Berarti Imam Ali bisa mengotak-atik ini secara cepat banget gak kira-kira? Karena kalau diginiin memang dalam defense mode, tapi gini gara-gara benci, timbal balik konsekuensinya beda gitu. Paham gak maksud saya? Singkat cerita jadi nggak jadi, dilepasin, udah bebas aja ceritanya gitu. Tapi moral of the story adalah, kita bisa melakukan kebaikan yang sama dengan sikap hati yang berbeda, itu output, inputnya pasti beda gitu mau. Sama-sama ngasih sedekah, yang satu ikhlas, yang satu ada mau-maunya. Kata Imam Ghazali itu namanya riya. Ngundang anak yatim sih ngasih amplop, doain ya. Transaksi namanya. Jadi dagang nggak? Iya. Kalau dagang diridoi nggak kira-kira? Iya, ya enggak lah. Akhirnya hukumnya bukan hukum pengaliran, tapi hukum pertukaran dalam tanda petik jadi jual beli gitu ini. Jadi transaksional. Nah, oma-oma, bahaya ketika kita transaksional, remote controlnya ada di luar biasanya. Jadi semakin transaksionalnya seseorang, dia akan dipengaruhi faktor eksternal gitu kira-kira. Makanya Quran selalu ngomong, janganlah kamu meminta balasan. Om-om aku mau bacain satu ayat boleh ya? Nih,
Bagus banget nih ayatnya. Jadi ingat satu ayat ini. 76 ayat 9. 76 ayat 9. Bentar ya, aku mau baca ini. Betapa tipisnya nanti mengharapkan keridhaan Allah. Hanyalah mengharapkan apa? Sip. Koma. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu. Tidak mengharapkan apa? Balasan dan apa? Jadi kira-kira kalau nolong, minta balasan, ridhonya nyala nggak? Nggak nyala. Kok mati ya? Jadi pamrih. Saat kebanyakan pamrih, remote controlnya jadi di situ. Jadi maaf ya, ini bisa kejadian loh. Orang ngasih sama kita, pergi. Terus ada ini ngedumel, makasih aja enggak. Suka ada yang gitu enggak? Makasih aja enggak gitu. Berarti dia masih mengharapkan untuk ada kata-kata terima kasih. Transaksional nggak kira-kira? Berarti remote controlnya di luar gitu. Sampai sini oke? Clear? Oke nggak ini? Bangga Ibu? Lawamah? Yes. Yes. Ya. Good question. Terima kasih Bu Tizi. Saya loncat dulu ketiga ya, nanti kita akan ngerti. Dah, ini. Set, reaktif, amarah. Set, diam dulu, lawamah. Nah, nomor 3 namanya Nah, di mutmainah, ini kalau grafik voltasenya ngambek gini nih, naik nih, high voltage, tegangan tinggi. Di sini cooling down sedikit. Berarti dia tidak bereaksi. Tapi ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang, dia cooling off. Sehingga di level 3, quote and quote, di dalam jiwa yang tenang, disitulah petunjuk akan hadir. Saya kaitkan dengan pertanyaan. Contoh oma-oma. Set kesel. Pertanyaan saya. Ngomong lagi kesel sama ngomong lagi tenang beda nggak kira-kira? Nah gitu. Meskipun kesel ini harus gimana, tapi aku belajar cooling down dulu, begitu tenang baru ngomong. Begitu tenang baru diskusi. Begitu tenang baru bereaksi. Kenapa? Reaksi saat ada di level 1, di level 2, level 3, outcome-nya, kembali in return-nya, itu pasti berbeda. Contoh. Marah suka nempel di sini nggak oma-oma? Gitu ya. Set, marah nih sama siapa? Apalagi oma-oma jangan lupa. Pen-trigger voltase tertinggi dalam hidup untuk kemarahan, kebencian, apapun itu, pasti orang-orang terdekat aja udah pasti. Udah aja. Orang dekat tuh perilakunya biasa aja, tapi nggak tahu kenapa push the button, tinggi banget gitu. Kalau orang lain mungkin sama, nggak akan setinggi itu gitu. Karena memang itu nanti jadi satu sistem sih. Jadi sistem. Contoh. Marah nih, kesal banget. Pengen banget ngata-ngatainnya detik itu gitu. Dia tuh sebenarnya ingat oma-oma, saat dia tuh, si petunjuk lagi ngumpet nggak? Lagi ketutup nggak? Iya kan ada di sini. Ini yang keluar di sini pasti emosi, ego, benci dan seterusnya gitu. Dah. Kenapa kita perlu holding time? Supaya apa? Supaya yang nanti kita kerjain datangnya dari petunjuk, inilah yang nanti disebut ridho Allah. Jadi di level 1 ridho Allahnya belum muncul. Kenapa? Karena akunya masih reaktif. Dah, udah mulai ceritanya terlatih nih. Set, jangan dulu ngomong, tenang. Oke, tetap ada marah. Marah itu energi oma-oma. Daripada ngambek-ngambek, lempar-lempar piring, olahraga dulu bentar. Cuci piring apa. Nah lama-lama cooling down tuh. Set. Begitu nyampe cooling down, petunjuknya datang, getting clear, pasti itu jauh lebih baik keputusannya daripada tadi waktu high voltage gitu kira-kira.
Pernah dengar nggak ada satu hadis Rasulullah, kalau kamu lagi marah berdiri, duduk. Kalau duduk masih marah, baring. Kalau baring masih marah, wudhu. Kalau duduk, baring, wudhu masih marah, buset dah gitu kira-kira. Terserah dah. Nah, itu berarti program gitu kira-kira. Ya, paham ya? Jadi oma-oma, di level 1, please kalau bisa nomor 1 jangan ngomong, nomor 2 jangan ngambil keputusan. Diam dulu. Freeze dulu. Khusyuk dulu. Kenapa? Karena yang lagi bergejolak bukan ridho Allah. Nah, pun tetap harus marah, pengen apa, tapi udah di level di sini, nanti beda outputnya gitu. Bahkan kadang-kadang nggak harus marah, senyum aja beres masalahnya gitu, mau kadang-kadang. Ya, dan ini nanti akan membuat sebuah program, dan ini akan membuat sebuah yang namanya habits. Oke? Nah, ini mekanismenya sekarang. Ini the best partnya di sini, oma-oma. Saya ulang dulu sedikit, boleh ya? Ulang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari petunjuk kembalilah ke petunjuk. Petunjuk di dalam diri kita ditutupi oleh amarah, lawamah. Jadi kasaran kata, tiap hari kita mengambil keputusan jangan-jangan bukan ridho Allah tapi mau-maunya aku. Makanya tiap sholat selalu gini nggak? Ihdina sirotol, tunjuki jalan yang lurus. Balikin lagi ke petunjuk dong. Balikin lagi ke petunjuk dong gitu. Saat kita mulai latihan 1-2-nya bagus sama mama, ke nomor 3 itu pasti makin lebih oke. Istilah kata nomor 3 itu wise, putih itu gitu. Hidup tidak sependulum benar atau salah, karena selalu ada titik tengah di situ gitu. Makanya kita perlu fleksibel di sini. Ya, nah, berarti petunjuknya udah ada atau belum? Udah dong, udah ada. Tapi jarang keakses karena keburu action. Ngomong lagi marah, petunjuk gak keakses. Istilah kata, mau ngapa-ngapain, akses dulu ke petunjuk gitu kira-kira. Ya, nah, sekarang kita bagi nih oma-oma. Jiwa kita, jiwa nih ya, itu di belakang terdalamnya, itu ada yang disebut dengan yang namanya sang kesadaran murni, atau ini yang disebut, saya pakai dulu bahasa petunjuk. Jadi bahasa gampangnya, saat kita melampaui jiwa, kita bisa mengakses ruang petunjuk gitu. Saya ulang ya. Ini kita nih di sini nih. Set. Kejadian. Level 1-2 itu pasti bergerak dari yang namanya jiwa. Di dalam jiwa terdalam itu ada yang namanya petunjuk. Nanti kita akan ngerti. Jadi kita bisa dipengaruhi oleh jiwa atau petunjuk sejati. Nanti petunjuk ini yang disebut percikannya Allah gitu. Consciousness, yes. Consciousness itu di sini. Kesadaran. Di sini kesadaran, di sini kebiasaan. Berarti kalau udah pakai kebiasaan, kesadaran ketutup nggak biasanya? Iya. Jadi kalau kita dipengaruhi 98% kebiasaan, kesadarannya ngumpet, oma-oma. Nggak kelihatan. Oke? Nah, contoh. Nomor 1. Keputusan kita dipengaruhi nomor 1 namanya nafs. Apa mama? Bahasa gampangnya ingin, itu nomor 1. Ya, jadi decision itu datang karena aku pengen. Oh, pengen nanti macam-macam tuh. Makanya mama di keinginan kita ada siapa? Bacain lagi ya ayatnya ya. Nih. Nanti oma-oma kenal pasti sama yang satu ini. Oh, kenal deket lagi. Sobat. Sobat kental ya. Nah, 22 ayat 52. Oh, ini bagus banget statement ini karena
Ini disebutnya juga pakai ke level-level utusan gitu. Nih ya, bagus banget nih kalimatnya. 22 Al-Hajj ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna, tidak diutusnya min qablika mi rasul. Ini lagi berbicara tentang utusan rasul. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, mempunyai suatu apa? Setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Siapa yang masuk? Apa? Gitu. Jadi dalam setiap keinginan ada apa? Setan. Berarti keinginan, pintu masuk diemnya setan ada di situ nggak kira-kira? Nah, gitu. Padahal boleh jadi nggak butuh, tapi pengen. Betul? Berarti sekarang yang jelas-jelas setan ngumpet ada di mana? Bukan, di diskon. Udah gitu aja. Iya. 50% sale. Nggak butuh sih, beli. Bener nggak? Kalau mama ke Singapura ada setan di situ ya. Ya. Jadi strategi 77, 88, 99 itu strategi setan sebenarnya. Untuk membuat kita yang nggak butuh-butuh amat jadi ingin. Sampai sini oke? Oke? Contoh mama ya. Maaf nih ya, ini gampangan aja udah. Keinginan itu pasti melibatkan indrawi, oma-oma. Indrawi, indria. Dengar, lihat. Datang ke arisan, tas baru nih temen misalnya. Ini misal aja contoh, baru nih. Gitu. Manggil-manggil di dalam. Ayo. Jadi nggak tenang gitu mama. Gitu. Soalnya itu lebih keren kelihatannya gitu. Oh dulu masih muda, sekarang udah menjadi-jadi. Iya, loh, oma maaf ya, sadar nggak kita kadang-kadang banyak melakukan konsumerisme, melakukan pembelian, bukan gara-gara butuh-butuh banget, tapi karena dalam tanda petik kepancing. Bisa gitu nggak kira-kira? Ya nggak apa-apa juga, bagus sih. Jauh lebih baik ya, nggak terlalu ya. Butuh ya, tapi mungkin nggak ketahuan sih. Nggak ketahuan orang tuanya. Tapi paham nggak maksud saya? Nah, begitu biasanya gitu. Makanya kalau ke PIM di mana Mango, Prada tuh dadah gitu. Nggak mau nengok ya. Makanya oma-oma ini boleh dipakai ya. Doa masuk PIM. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iya, begitu ada gini, auzubillah gitu ya. Itu doa masuk PIM gitu ya. Mau PIM 1, 2, 3, 5 terserah lah. Hadis Nabi. Iya, kalau masuk ke pasar harus doa. Kenapa? Ya itu tadi, kebanyakan yang dibeli yang tidak butuh. Nah, koma. Nih. Abis pengen terjajah nggak oma-oma? Isinya, wik, di mana belinya, harganya berapa, kamu kapan bisa dapat, wik gitu. Betul nggak? Iya. Nah, indikator parameter itu butuh atau tidak paling gampang oma-oma. Kalau itu nggak dilihat orang-orang, kamu masih pengen nggak gitu kira-kira? Itu aja. Yang jangan-jangan kenapa pengen beli, pengen dipakai, show off gitu. Flexing, bahasa sekarangnya flexing, betul. Tapi nggak apa-apa juga loh ya, ini mah pilihan gitu. Bukan berarti nggak boleh, bukan. Tapi pilihan. Nah, saat keputusan datang dari keinginan seperti itu namanya nafs gitu kira-kira. Nah, nafs yang rendah namanya nafsu. Nafs yang tinggi namanya birohmah, dirahmati. Jadi nggak semua nafs buruk, nggak oma-oma.
Nafsu kan kalau pakai bahasa psikologinya ego lah gampangannya gitu kira-kira. Oma-oma datang ke sini pakai ego nggak? Pakai, kalau nggak ada ego nggak akan datang, nggak akan belajar. Tapi sekarang ini egonya lagi jinak gitu kira-kira. Biasanya rada nggak jinak pas mau makan siang. Wah udah mulai gitu. Misalkan contoh-contoh, ini mah contoh aja ya, paham ya? Jadi kenapa? Oh nggak ada di sini. Udah lah ya. Ini mah lagi cerita di tempat lain oma-oma ya. Oh di sini mah marifatnya udah level mentok. Ya. Saking mentoknya kejeduk gitu. Nah, dah. Berarti keinginan bisa membuat keputusan kita nggak? Tapi ternyata bukan hanya itu oma-oma. Ada basic yang kedua. Keputusanmu datang dari pikiranmu. Jadi kalau tadi nafs itu ingin, kalau pikiran itu adalah karangan narasi-narasi cerita-cerita yang ada di sini. Ngarang aja kerjaannya. Jadi oma-oma maaf ya, pikiran biasanya membuat suatu kenyataan jadi banyak bumbunya gitu. Contoh, ini ulang-ulang nih yang supaya gampang. Ada orang nge-WhatsApp pasangannya. Udah centang 2, biru lagi. Berarti udah kebaca nggak? Faktanya WhatsApp tidak dibalas. Bener nggak? Tapi begitu 5 menit mulai ngarang pikiran, kayaknya aku udah mulai nggak diperhatiin deh. Kayaknya. Jadi bikin film di sini nih, gitu. Kan kita tuh sutradara hebat loh, oma-oma ya. Tapi sutradara ngarang sih, nggak apa-apa juga. Filmnya nggak laku. Sekarang saya tanya, dengan karangan itu bisa bete nggak? Sekarang saya tanya, kita berarti bete sama karangan pikiran atau sama fakta? Yang bikin karangan pikiran siapa? Tapi nyalahin kamu sih. Benar nggak? Berarti keputusan bisa datang dari karangan pikiran. Jadi oma-oma nanti kita ngerti ya, kita ini hidup beserta semua yang gak pernah istirahat. Always on. Fiha abada kun fayakun, terjadi terus. Udah aja. Sekarang oma-oma, orang tidur aja mikir loh. Susah tidur nyenyak. Terlalu overthinking. Oma-oma ingat ya, stres itu perlu, over stress gak bagus. Tanpa stres kita gak bisa maju. Thinking perlu nggak? Overthinking yang jangan. Jadi ingat ya, pikiran itu alat, bukan masternya. Kita yang pakai alat. Lama-lama si alat ini menguasai diri kita. Jadi overthinking kemana-mana. Dah, yang ketiga, apa sih yang menentukan keputusan kita? Nomor 3 adalah luka lamamu yang disebut trauma, oma-oma. Nah ini berkecimpung nih. Jadi memutuskan itu karena pengen, narasi ngarang, atau luka lama mengambil keputusan. Nah oma-oma kalau mengambil keputusan dari 1, 2, dan 3, itu levelnya kalau nggak amarah lawamah, itu level basic gitu. Tapi kalau 1 begitu keinginan, hold dulu. Begitu pikiran, hold dulu. Begitu trauma, hold dulu. Contoh-contoh, anak bandel. Pikirannya, main sama siapa sih ini? Wah, buak, disalahin udah. Itu pikiran. Yang kedua, konteks yang namanya pengen. Aku tuh pengennya gini. Dianya gitu. Kalau trauma, aku adalah ibu yang tidak berhasil. Nah, itu trauma. Jadi bisa marah sama anak. Ini bawaan pengasuhan dari kecil, luka, batin, wah macam-macam mama. Jadi ingat ya, waktu kita mengeksekusi keputusan bisa datang dari luka, bisa datang dari pikiran, bisa datang dari keinginan. Bisa combine semuanya. Itu terjadi split second. Snapshot banget. Pertanyaan saya, kalau mau ngomongin yang terbaik, keputusan datang dari nafs, pikiran, atau trauma? Mana yang paling terbaik?
Satu oma-oma, yang terbaik datang dari di belakang petunjuk. Inilah yang disebut kolbu gitu. Inilah yang nanti petunjuk langsung dari Allah. Kenapa? Karena kolbu yang menyaksikan tiga-tiganya, saat kita connect ke kolbu, bukan urusan ingin, bukan urusan luka, bukan urusan aku mengendalikan dan lain-lain, tapi this is the proper way. Ini yang terbaik, paling bijaksana. Latihan tadi. Oma-oma kalau rasa ini kan udah masuk ke ranah rasa ya. Kita akan tahu kok this is the best thing. Tahu banget. Contoh nih ya. Keputusan 1, 2, gampangannya gini supaya mudah. Kita tuh satu rumah punya 4 penghuni. Penghuni 1 namanya nafs, penghuni 2 namanya penghuni 2 namanya pikiran, ketiga trauma, keempatnya kolbu. 4-4-nya ada di sini. Atau mau saya kecilin lagi supaya gampang. Di dalam diri kita ada 2 suara, 1 suara Allah, 2 suara setan. Udah gitu aja. Kenapa? Gampangan yang setan ya? Iya nggak apa-apa juga. Nah, bahasa gampangnya 1, 2, dan 3 ini setan aja, gampangannya gitu. Gampangannya. Makanya oma-oma begitu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya, aku tidak mau ngambil keputusan dari ingin, dari trauma, dari yang namanya pikiran. Hold dulu. Akseslah kolbu. Ini kalau bahasa di sholat sunnah, pernah dengar nggak? Istikharah. Istikharah itu kan melepaskan ini semua. Membiarkan aliran kolbunya untuk hadir gitu. Berarti oma-oma kalau tadi pertanyaannya how to, 1, jangan terlalu didikte oleh keinginan, itu 1. Yang kedua, jangan terlalu didikte oleh pikiran. Yang ketiga, kenalilah luka lamamu yang jangan-jangan lukanya itu nganga, masih sakit tapi nggak pernah diperbaiki, nggak pernah dikasih betadin gitu misalnya. Makanya oma-oma, obat melepaskan ini semua nggak ada lagi. Kalau kita mau mengakses kolbu kita lebih oke, kata kunci dari semua harian latihannya, gampangannya, pandai memaafkan kesalahan orang lain. Udah aja oma-oma. Once we forgive, letting go, 1, 2, dan 3, voltasenya gini nih. Kolbunya, boom. Betul tadi kata Oma Ira, makanya istafti kolbak. Mintalah fatwa kepada kolbumu bukan kepada nafsumu. Mintalah fatwa kepada kolbumu bukan kepada luka batinmu. Kenapa? Saat luka batin teriak jadi perilaku, berarti itu action dari luka batin kita nggak kira-kira? Aksi reaksi terjadi gitu. Oke, Oma-oma? Clear ya? Ini supaya kita nggak abstrak, amarah, lawamah, mutmainah. Ini kan kadang-kadang abstrak nih. Tapi kalau kita ngerti mekanisme ini bisa praktikal dalam daily life gitu. Nanti kan begitu, aduh tadi kejebak keinginan, harusnya nggak usah beli, nggak apa-apa, besok latihan. Aduh tadi itu aku punya trauma, Oma maaf ya, orang yang kekurangan diberikan apresiasi, dia akan rendah diri. Saat dia rendah diri, dia akan melakukan segala sesuatu berdasarkan kerendah diriannya gitu. Contoh nih yang nyata, pagi-pagi bos datang ke anak buahnya, nanti siang meeting. Baru nanti siang meeting langsung, aduh gua salah apa ya? Aduh nanti gimana ya? Aduh ini dipecat nggak ya? Stres gitu Om. Padahal cuma pengen ngobrol si bosnya, bisa gitu nggak kira-kira? Nah gitu. Oke? Clear ya? Bisa dipahami? Udah mulai bisa beda-bedain ya? Nah, ini akan terlatih secara sangat top kalau emang kita pakai keseharian. Pikiran nih. Oma-oma, nggak semua pikiran harus diiyahin. Iya. Nggak semua keinginan harus dibeli sekarang dan dipenuhi sekarang misalnya. Makanya perlu holding time. Nah, holding time itulah saat dimana kita bisa mengakses yang namanya kolbu. Makanya di 1328, kalau kamu mengingat, kalau kolbumu akan tenang kalau mengingat Allah. Jadi oma-oma maaf ya, ingat Allah tuh bukan Allah. Bukan.
Ingat nih si kolbu yang terhubung, ingat kalau aku mengambil keputusan pakai nafs kah, pikiran kah, trauma, saat ini bergejolak, sholat, terhubung. Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nggak ada pikiran, nggak ada jeli, nggak ada pikiran, nggak ada keinginan, nggak ada trauma, nggak ada la illallah. Gitu. Tidak ada ilah selain Allah. Keputusannya hanya percikannya langsung yang nanti lewat kolbu. Nah oma-oma, nanti kita bahas di the next. Orang yang mengambil keputusan lewat kolbu itu disebut orang soleh namanya. Kalau perempuan jadi soleha. Soleh itu artinya proper, bijaksana, best of the best decision dari semua apapun yang terjadi gitu kira-kira. Jadi soleh-soleha bukan urusan pakai kopiah atau gimana, bukan. Your decision yang menentukan gitu kira-kira. Nah nanti levelnya disebut hikmah, namanya bijaksana. Oke? Sip ya? Kita simpulkan dulu keseluruhan. Oma dapat sesuatu nggak hari ini? Dapat ya? At least oma begitu mau ngapa-ngapain, tar. Ini luka, pikiran, pengen. Ini nanti nih kesini nih kan ngelihat semua pengen semua nih. Dipikir dulu, nih yang perlu apa ya? Nah, kalau semangkok perlu nggak usah nambah 2 mangkok misalnya. Misal ya. Oke? Kesimpulan besar. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Dari petunjuk, dari kesadaran, dari kolbu, kembalilah ke kolbumu. Saat kita kembali ke kolbu, itu yang pasti akan diridhoi oleh Allah. Berarti gampangan kata, disukai adalah kamu ngikutin maunya aku gitu. Kan gak pernah kepisah nih oma-oma. Berarti Allah bukan tidak hadir tapi ketutup sama nafs. Allah bukannya jauh tapi terhalang oleh pikiran. Allah gak pernah kemana-mana tapi tertutup oleh trauma gitu. Saat ininya clear, diberesin, pelan-pelan diregulasi lah bahasa sekarang, maka kita akan masuk ke level di sini. Dan ini terjadi diulang-ulang dalam proses pembelajaran yang gak ada berhentinya gitu kira-kira. Oke oma-oma, selamat lebih mengenal dirinya sendiri. Selamat kita sama-sama, oh aku tuh. Nah, semakin kita pindah ke kolbu, happiness itu terjadi. Karena tidak diremot lagi sama orang lain, bukan gak enakan juga, tapi aku memilih pilihanku dan aku bertanggung jawab terhadap pilihanku. Titik, udah. Itulah nanti kalau pakai bahasa besar disebut mencari ridho Allah. Oke oma-oma, terima kasih dan semoga ini nanti akan jadi pelajaran untuk dilatih. Dan bukan hanya diam atau stay di dalam pengetahuan, tapi mari kita aplikasikan dalam keseharian. Kita hening sejenak boleh? Untuk menutup kajian kita di pagi hari ini. Al-Fatihah. Auzubillah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oma-oma terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini sekali lagi bukan hanya dalam pengetahuan yang bertambah, tapi masuk kepada kesadaran dan latihan keseharian. Dan yang paling penting terakhir, oma-oma tetap sehat dan bahagia.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Terima kasih. Terima kasih semua. Oh ya, gimana? Tadi kan Kang Aku bilang kalau kita sesuatu kejadian kita jangan bereaksi dulu, Ya. tenang dulu. Jadi kayak ngambil jeda ya supaya. Tapi itu juga bukan perbuatan yang mudah ya. Ya, ya. Kesadaran itu membuat kita bisa bertahan untuk tidak bereaksi. Betul. Betul, Bu. Memaafkan. Ya. Supaya kita melatih makin kesadaran untuk berkesadaran. Ya. Betul, betul. Gini, contoh ya, nih. Oma-oma orang yang tenggelam, dia mati karena dia menolak air, panik, karena dia tidak flowing kita misalnya. Tapi saat dia tenang, getting clear, mungkin dia bisa lebih baik kita kira-kira. Nah artinya, memang kalau kita mau bicara dalam fase latihan, ketidaknyamanan kita, penderitaan kita memang akan membuat kesadaran kita akan jauh lebih bisa tumbuh. Itu satu. Jadi yang pasti, tidak melihat sebagai kebencian, penderitaan sebagai sesuatu yang buruk gitu. Itu nomor satu dulu. Karena kan kalau kita ngelihat buruk, tapi di balik buruk lagi melatih kita nggak kira-kira? Iya. Dan nggak bisa nggak, Bu Tisi, saya nggak pernah bosen cerewet untuk ngomong bahwa yang paling terpenting bukan banyak taunya, tapi banyak dilatihnya. Dah. Kita mau hatam Quran Raya, mau tahu ilmu kesadaran sebanyak apapun, tapi nggak di-embody, nggak dilatih, nggak diprogram ulang ke diri ini, semuanya hanya jadi knowledge tanpa real action gitu kira-kira. Iya, dilakoni. Ilmu iku kantina kanti laku gitu kalau kata bahasa Jawa. Ilmu itu adalah bagaimana sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Oke? Sip ya? Jadi yang terakhir kalau gitu, selamat berlatih Oma-oma. Hatur nuhun, terima kasih. Boleh dada-dada dulu nih. Nih banyak yang nunggu-nunggu nih kapan kajian Oma-oma katanya. Nih teman-teman Oma-oma yang usianya masih Gen Z ya. Nah, Z-nya tapi Zadul ya. Nuhun semuanya ya, terima kasih. Kenapa? Banyak.